Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Aulia Ramadhani Lubis, NIM 0301193221. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kurikulum 2013 dan prinsip kurikulum 2013. Langsung saja. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19 mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 lebih menekankan kepada pendidikan karakter serta berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 merupakan sebuah upaya tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi yang pernah dicontohkan pada tahun 2004. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi ini memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik. Nah, oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 ini merupakan yang lebih mengutamakan pemahaman, kemampuan atau skill, serta pendidikan karakter. Pada kurikulum ini juga siswa dituntut untuk memahami materi yang diajarkan, serta aktif dalam berdiskusi dan presentasi, juga mempunyai sikap sopan santun dan disiplin yang tinggi, dan juga kurikulum ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan materi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, kemudian yang kedua ialah prinsip kurikulum 2013. Prinsip kurikulum 2013 ini ada dua, yaitu prinsip-prinsip khusus dan umum dalam pengembangan kurikulum. Langsung saja, prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum terdiri atas 10 prinsip. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetensi. Tujuan di sini maksudnya ialah sesuatu yang ingin dicapai dalam pendidikan. Nah, untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan pembelajaran, dan tujuan-tujuan lainnya. Yang kedua prinsipnya yaitu relevansi. Prinsip ini terdiri atas dua jenis, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Relevansi eksternal menunjukkan sikap relevansi kurikulum dengan lingkungan siswa dan masyarakat. Nah, yang ketiga, prinsip efisiensi. Prinsip pengembangan kurikulum yang efisien ini sulit untuk digunakan jika dibandingkan dengan produk atau sesuatu. Yang keempat adalah prinsip keefektifan. Nah, prinsip ini dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu proses dan produk. Yang kelima yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum di sini harus dikembangkan secara fleksibel atau tidak kaku baik dalam proses dan hasil yang diharapkan. Prinsip yang keenam yaitu prinsip integritas, yaitu kurikulum harus dikembangkan berdasarkan keseluruhan atau satu kesatuan yang bermakna dan terstruktur. Yang ketujuh ialah prinsip konstitunitas, yaitu dikembangkan dengan cara berkelanjutan baik dalam pelajaran antar kelas maupun antar tingkat pendidikan. Yang kedelapan yaitu prinsip sinkronisasi. Kurikulum di sini harus dikembangkan dengan membuat semua kegiatan diperlukan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler serta pengalaman belajar lainnya agar dapat harmonis dan harmoni. Kemudian yang kesembilan, prinsip objektivitas. Dalam prinsip ini, kurikulum harus dikembangkan dengan upaya maksimal untuk semua kegiatan. Yang ke-10, prinsip demokrasi. Nah, dalam prinsip ini, pengembangan kurikulum harus didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, yaitu menghormati kemampuan, menegakkan keadilan, menerapkan kesetaraan peluang, dan memperhatikan keragaman siswa. Kemudian ada juga dia prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum. Kalau tadi prinsip umum, di sini prinsip khusus. Prinsip khusus pengembangan kurikulum ini ada 4. Yang pertama prinsip tujuan. Prinsip ini maksudnya kurikulum dipandang dari tujuan sebagai salah satu komponen utama dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang kedua yaitu prinsip isi kurikulum. Prinsip ini menunjukkan isi kurikulum harus mencerminkan filosofi dan dasar suatu negara, harus diintegrasikan dalam pembangunan bangsa dan karakter.
Nah, kemudian dalam kurikulum ini juga harus mengembangkan kreativitas, rasa, niat, dan bekerja agar siswa memiliki mental, moral, karakter yang mulia. Nah, prinsip khusus yang ketiga yaitu berkenaan dengan media dan sumber belajar. Prinsip ini menunjukkan kompatibilitas media dan sumber belajar dengan standar kompetensi dasar dan kompetensi lainnya, materi pelajaran, karakteristik media pembelajaran, tingkat perkembangan siswa, tingkat kemampuan guru, praktis ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu prinsip evaluasi. Dalam prinsip ini meliputi prinsip pendidikan, prinsip keseluruhan, prinsip berkesinambungan, prinsip objektivitas, prinsip kerjasama, prinsip praktis, dan prinsip ahli akuntabilitas. Nah, demikianlah definisi kurikulum 2013 beserta prinsipnya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryandi Lubis dengan NIM 0301193207. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan landasan kurikulum 2013. Baik, langsung saja. Yang pertama ialah landasan kurikulum 2013. Perlu kita ketahui bahwasanya landasan itu adalah suatu alas atau dasar dari pijakan suatu hal, atau juga bisa dikatakan fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Maka dalam setiap pengemasan kurikulum pasti ada landasan-landasan yang digunakan. Adapun di antara landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum 2013 ialah yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum 2013 ini ada dua. Yang pertama, filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis daripada pengembangan kurikulum 2013 ini yaitu yang pertama RPJMM 2010 sampai 2014, sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Kemudian yang selanjutnya adalah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Kemudian beberapa landasan yuridis daripada undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2005, kemudian ada juga Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. Kemudian yang selanjutnya yaitu landasan yang ketiga, landasan konseptual. Adapun landasan konseptual daripada kurikulum 2013 ini yaitu yang pertama relevansi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Kemudian yang ketiga pembelajaran kontekstual. Kemudian yang keempat pembelajaran aktif. Dan yang terakhir adalah penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Kemudian yang terakhir adalah landasan teoritis. Yang keempat adalah landasan teoritis, yaitu pengertian teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan empiris. Empiris merupakan satu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami, serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan, ataupun eksperimen. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan daripada kurikulum 2013. Ada beberapa tujuan dari kurikulum 2013 ini, yaitu yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan menyeimbangkan hard skill dan soft skill melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Kemudian yang kedua adalah membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif sebagai model pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya yaitu meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan administrasi mengajar. Karena pada kurikulum 2013 ini ialah pemerintah telah menyiapkan semua komponen kurikulum beserta buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah meningkatkan peran serta pemerintah, pusat, dan daerah, serta warga masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan persaingan yang sehat antara satuan pendidikan mengenai kualitas pendidikan yang akan dicapai. Ya, mungkin
hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan dan landasan kurikulum 2013. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Bulan Hasibuan dengan NIM 03011921125. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum dan kurikulum 2013 dan karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama itu tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, dan yang kelima evaluasi. Yang pertama tujuan. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan efektif, mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat serta berbangsa dan peradaban dunia. Yang B, materi pelajaran. Isi kurikulum berisi pencapaian target yang jelas, materi standar hasil pendidikannya terdiri dari program ini, lokal, ekstrakurikuler, dan kepribadian keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan. Sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Yang C itu strategi pembelajaran. Di dalam strategi pelaksanaan suatu kurikulum tersebut, dari cara dalam melaksanakan pembelajaran, cara dalam mengadakan penilaian, cara dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Cara dalam melaksanakan pengajaran mencangkup cara yang berlaku dalam menyajikan tiap bidang studi, termasuk cara atau metode mengajar dan alat pelajaran yang digunakan. Yang D itu organisasi kurikulum. Yang E itu evaluasi kurikulum. Dalam evaluasi kurikulum ini yang dimaksud untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja dan evaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisien, kelalaian, program luas atau tidaknya suatu program. Evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuan diadakan evaluasi kurikulum. Apakah evaluasi ditunjukkan untuk mengevaluasi keseluruhan sistem kurikulum tersebut? Pembahasan yang kedua itu karakteristik pada kurikulum 2013. Di sini adapun karakteristik pada kurikulum 2013 ini, yang pertama kompetensi lulusan. Mengenai kompetensi lulusan baik tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK ditekankan pada peningkatan dan keseimbangan yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua itu kedudukan mata pelajaran. Kompetensi yang semula diturunkan di mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dan dari kompetensi. Hal ini berlaku untuk mata pelajaran mulai dari SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Yang keempat itu struktur kurikulum. Nah, di mana struktur kurikulum ini ada beberapa bagian. Yang pertama, struktur kurikulum tingkat SD meliputi holistik berbasis sains atau alam, sosial, dan budaya. Jumlah mata pelajaran dari 10 menjadi 6, jumlah jam bertambah 4 jam pembelajaran per minggu. Yang kedua ini struktur kurikulum tingkat SMP meliputi TIK, media, semua mata pelajaran, pengembangan dari terintegrasi pada setiap mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10, jumlah jam bertambah 6 jam pembelajaran per minggu. Yang ketiga itu struktur kurikulum tingkat SMA, di mana dia meliputi sistem perubahan sistem. Ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan. Terjadi pengurangan mata pelajaran yang harus diikuti siswa. Jumlah jam bertambah 1 jam pelajaran per minggu. Yang keempat itu struktur kurikulum tingkat SMA, di mana meliputi penambahan jenis keahlian berdasarkan spektrum kebutuhan, 6 program keahlian, 40 bidang keahlian, 121 kompetensi keahlian. Pengurangan adaptif dan normatif. Penambahan produktif disesuaikan dengan tren perkembangan di industri. Yang kelima itu dalam karakteristik 2013, proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA, maupun SMK, standar proses yang semula hanya terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kemudian dilengkapi dengan mengamati, menanya, dan mengolah, menyajikan, dan menyimpulkan, dan mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas saja, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kelima itu karakteristiknya penilaian hasil belajar. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukiri pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang keenam itu karakteristiknya ekstrakurikuler. Di dalam ekstrakurikuler ini adalah suatu kegiatan yang berada di luar dalam program tertulis di dalam
kurikulum ekstrakurikuler. Pada kurikulum 2013 dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk tingkat SD meliputi pramuka. Yang kedua itu untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK meliputi pramuka. Pramuka juga wajib. Ada OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain sebagainya. Sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syuhada, NIM 0301173500. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami pada hari ini, yaitu tentang implementasi dan hambatan kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 menuntut sekolah, guru, dan juga siswa untuk memahami, merencanakan, dan melaksanakannya. Dalam kegiatan belajar mengajar, proses pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah, yaitu berarti proses pembelajaran ada kegiatan ilmiah yang meliputi kegiatan mengamati atau mengobservasi, menanya atau diskusi, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasikan, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan hasilnya. Titik berat kurikulum 2013 adalah bertujuan agar peserta didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya atau diskusi, menalar dan mengomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Dan hambatan kurikulum 2013. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Kesulitan menggunakan dua kurikulum yang berganti-gantinya regulasi dan revisi yang berulang. Perubahan standar isi berdampak pada bertambahnya biaya operasional. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru. Dalam penyusunan RPP, guru masih kesulitan, terutama dalam merumuskan tujuan yang operasional, memilih materi sesuai silabus, dan pemilihan model pembelajaran yang sesuai pendekatan saintifik, dan pelaksanaannya dalam pembelajaran merupakan hal yang tidak mudah bagi seorang guru. Perubahan pola pikir dan penyampaian materi menjadi fasilitator. Yang ketiga, permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Siswa kebanyakan dari keluarga yang menengah ke bawah, di mana dukungan orang tua itu masih kurang dalam belajar. Siswa terbiasa pasif mendengarkan penjelasan dari seorang guru. Butuh waktu untuk menjadi aktif, untuk mencari dan mempelajari materi dari buku pegangan siswa, serta sarana dan prasarana yang masih terbatas.